Di sebuah negara yang saat ini sedang menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2026 yaitu Kolombia, ada seorang pejabat pemerintahan yang terkenal sangat sadis lantaran berani menindas rakyat kecil dan melakukan korupsi program makan gizi gratis atau MBG. Ketika rakyat sedang menderita karena selalu diperas melalui pajak dan harga BBM yang melambung tinggi, para pejabat sedang menikmati kemewahan hidup dengan berenang di sebuah istana megah. Namun tanpa dia sadari bahwa keadilan akan segera datang, baik itu di dunia maupun di alam lain yang disebut akhirat. Karena ada seorang pria yang diam-diam membunuh pejabat tersebut layaknya malaikat pencabut nyawa. Doi dibuat tidak bisa bernafas sama sekali seperti rakyat yang pendapatnya selalu dibungkam dengan alasan antek-antek asing. Ketika targetnya sudah berhasil dibunuh dengan cara yang pantas, dia berusaha kabur dari sana tanpa ketahuan oleh banyak sekali ajudan yang saat ini sudah diangkat menjadi seskap dengan cara mengubah undang-undang yang berlaku. Perlu kalian ketahui bahwa di negara itu apa saja bisa terjadi, seperti pelaku kriminal menjadi pejabat, anak presiden menjadi wakil presiden dengan cara mengubah undang-undang juga melalui pamannya. Kebijakan yang dibuat kebanyakan merugikan rakyat, dan yang paling berbahaya, rakyat sendiri dianggap antek-antek asing oleh orang nomor satu di negara tersebut. Jadi sudah sepantasnya pria ini yang ternyata bernama Bishop melakukan pembunuhan terhadap pejabat yang merugikan rakyat. Setelah membunuh pejabat korup, Bishop pulang ke markas rahasia yang posisinya berada di pinggiran kota. Di balik kebrutalannya menjadi seorang pembunuh, ternyata dia masih memiliki jiwa yang sedikit lembut karena mendengar lagu yang genrenya menye-menye. Meski begitu, Bishop adalah orang yang selalu merencanakan sesuatu dengan sangat matang sebelum bertindak. Apalagi di setiap aksinya, si korban harus dibunuh seolah-olah mengalami insiden kecelakaan. Seperti pejabat korup sebelumnya yang diduga oleh media terbunuh karena mengalami kram saat berenang. Bishop bukanlah seorang pembunuh bayaran yang bekerja hanya sendiri, melainkan tergabung ke dalam sebuah organisasi besar yang di dalamnya banyak sekali orang sepertinya. Salah satunya adalah pria ini bernama Harry, yang sedang bertemu dengannya di sebuah tempat ngopi. Sekarang Harry bukanlah pekerja lapangan lagi, melainkan menjadi salah satu petinggi di organisasi pembunuh bayaran karena mengalami cacat fisik di bagian kaki yang membuatnya harus duduk di kursi roda. Secara usia mereka beda jauh, karena ternyata Harry adalah guru yang mengajarkannya menjadi salah satu pembunuh bayaran terbaik yang pernah ada. Jadi nggak heran kalau Bishop sudah menganggapnya sebagai panutan sekaligus temannya. You're a goddamn machine. Sebagai salah satu pembunuh bayaran terbaik, Bishop langsung mendapatkan misi terbaru melalui website rahasia yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Yang jadi masalah adalah targetnya kali ini adalah temannya sendiri, yaitu Harry. Jelas dia berpikir bahwa ini pasti ada yang keliru, sehingga memutuskan untuk menghubungi customer service agar bisa disambungkan kepada bos besar. Singkatnya, mereka akan melakukan pertemuan langsung secara rahasia di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Sesampainya di sana, sudah banyak sekali pembunuh bayaran yang mengawal bos besar, yang ternyata bernama Dean. Dean menjelaskan alasan mengapa Harry dijadikan sebagai target pembunuhan, karena ternyata telah membocorkan rahasia organisasi ke seseorang yang seharusnya menjadi target pembunuhan. Tindakan itu menyebabkan 5 orang agen terbunuh karena identitasnya terbongkar pada saat menjalankan misi. Ditemukan juga aliran dana yang sangat besar sejumlah 20 juta dolar ke rekening milik Harry. Sudah jelas bahwa ini adalah tindakan pengkhianatan terhadap organisasi, sehingga Bishop diberitakan untuk membunuhnya meski status mereka adalah teman. Namun jikalau tidak bisa melakukannya, Dean akan menyuruh agen lain untuk melakukan pekerjaan ini. Dia diberikan waktu selama 48 jam atau 2 hari untuk berpikir apakah menerimanya atau tidak. Ini adalah keputusan yang sangat sulit diambil, karena harus memilih teman yang sudah berkhianat atau berpihak pada organisasi. Demi meyakini hatinya, Bishop sampai mempelajari lagi semua bukti yang diberikan oleh Dean, dan siapa sangka keputusannya adalah berpihak pada perusahaan. Detik itu juga dia langsung menghubungi Harry untuk bertemu di basement dengan alasan ada suatu hal yang sangat penting dibicarakan. Namun sesampainya di sana, Harry baru menyadari bahwa ini hanyalah sebuah jebakan setelah melihat kondisi yang benar-benar sepi. Tanpa bisa berkata banyak, Bishop hanya memastikan perihal masalah yang disampaikan Dean kepadanya, di mana ternyata
ternyata Harry tahu soal kasus tersebut yang melibatkan 5 agen terbunuh, sehingga seolah-olah menyatakan bahwa dirinya juga terlibat. Anehnya tidak ada pembelaan apapun yang diberikan dan malah Harry memberikan sebuah pistol untuk membunuhnya. Jelas hal ini semakin memantapkan hati Bishop untuk membunuhnya meski masih ada sedikit perasaan berat hati. Setelah kematian Harry, akan ada plot twist yang membuat kalian pasti akan kaget di akhir film. Keesokan hari, Harry sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum sebagai bentuk penghormatan terakhir meski telah berkhianat. Di sana ada sang anak bernama Steve yang akhirnya bertemu dengan almarhum sang ayah karena memang hubungan mereka tidak dekat. Bisa dibilang seperti anjing dengan kucing. Meski begitu, dia kenal dengan sosok Bishop yang dulu pernah diceritakan oleh almarhum sang ayah ketika hubungan mereka masih baik-baik saja. Akan tetapi, Steve nggak tahu kalau sosok pria yang ada di hadapannya yang telah membunuh ayahnya. Dia meminta untuk diantarkan ke rumah almarhum dan Bishop hanya bisa menuruti meski di dalam hatinya yang paling dalam takut kegep. Sesampainya di sana, Steve bernostalgia mengingat setiap momen kebersamaan dengan beliau dan ada satu penyesalan yang saat ini dialaminya, yaitu belum memperbaiki hubungan mereka sama sekali. Oleh sebab itu, dia bertekad akan mencari si pelaku yang telah membunuh ayahnya sampai ke lubang semut sekalipun. Siapa sangka bahwa rencana tersebut bukanlah omong kosong belaka. Lantaran pada malam hari, dia sengaja memarkirkan mobilnya di jalanan sepi dengan harapan ada pencuri yang beraksi. Karena ternyata, berdasarkan berita, Harry dibunuh oleh pelaku yang ingin merampok mobilnya. Jadi nggak heran apabila Steve akan balas dendam kepada mereka semua. Tak lama target yang ditunggu telah tiba, di mana ada seorang berandalan yang ingin mencuri mobilnya dengan menodongkan sebuah pistol. Jelas ini adalah kesalahan besar karena Steve langsung menyiksanya dengan cara yang sangat sadis. Berkali-kali ditendang dengan sangat keras sampai si pencuri babak belur. Namun ketika akan dibunuh, tiba-tiba saja datang Bishop yang mencegahnya melakukan hal tersebut. To kill someone when you have a motive. Setelah insiden semalam, Steve berpikir lebih jernih bahwa dirinya tidak perlu melakukan balas dendam, karena itu tidak membuat Harry kembali hidup. Yang perlu dilakukannya hanyalah meneruskan profesi sang ayah sebagai pembunuh bayaran. Makanya dia membutuhkan bantuan demi mewujudkan hal tersebut. Namun Bishop belum memberikan keputusan lantaran langsung pergi meninggalkannya tanpa mengucapkan satu kata pun. Setelah berpikir cukup lama, dia akhirnya memutuskan menuruti permintaannya sebagai bentuk balas budi kepada Harry. Pada saat itu juga, Steve langsung dihubungi karena mereka akan bertemu di suatu tempat, yang ternyata adalah pet shop untuk mengadopsi seekor anjing Chihuahua yang umurnya di bawah 1 tahun. Dia harus membawa anjing itu ke sebuah kedai kopi di daerah bernama Riverdale setiap jam 7 pagi, dan harus memesan kopi hitam merek Liong Bulan yang berasal dari Bogor asli. Masalahnya, aktivitas tersebut harus dilakukan selama 3 minggu full alias 21 hari tanpa boleh melewati sedikit pun. Entah untuk alasan apa, tapi yang pasti Bishop sudah memiliki rencana dan akan diberitahu nanti. Selain itu, Steve juga dilatih menggunakan senjata dari senjata ringan hingga berat. Skill dalam menggunakan senjata memanglah sangat dibutuhkan jika berada di situasi sangat mendesak. Namun yang lebih penting adalah metode pembunuhan agar aksi yang mereka lakukan dianggap sebagai kecelakaan. Sehingga Steve diberikan sebuah buku yang membahas tentang bagian-bagian vital yang menyebabkan seseorang mati. Buku itu harus dipelajari dalam waktu yang singkat karena orang-orang seperti mereka harus beradaptasi dengan cepat. Supaya progresnya berjalan sesuai dengan rencana, Bishop mengajaknya tinggal bareng supaya atmosfernya juga mendukung. Setelah beberapa hari mereka lalui, kini waktunya terjun ke lapangan untuk menunjukkan betapa berbahayanya di dunia kriminal. Namun entah kenapa Steve terlihat tertarik dengan mobil yang dimiliki oleh Bishop yang terlihat sangat mewah. Akan tetapi mobil tersebut tidak akan digunakan untuk misi yang akan mereka jalani. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kediaman seorang kartel yang menjual senjata ilegal dari berbagai negara. Jelas tujuannya bukanlah untuk melakukan sensus ekonomi dengan menanyakan pendapatan setiap bulan, melainkan untuk transaksi senjata demi operasional ketika menjadi pembunuh bayaran. List barang yang dibutuhkan langsung diberikan bersamaan dengan DP sebagai tanda jadi. Namun ketika kartel itu lengah, tiba-tiba saja Bishop langsung mencikiknya dari belakang menggunakan sebuah tali sampai lokot dari bumi, di mana mayatnya langsung digantung supaya insiden ini dianggap sebagai bunuh diri. Usut punya usut, sebenarnya kartel tersebut adalah target yang diberikan oleh organisasi untuk dieksekusi.
sendiri. Melihat hal itu, Steve sangat terkesima dengan kemampuan Bishop yang luar biasa hebat dalam membunuh. Setelah menunjukkan cara membunuh yang baik dan benar sesuai dengan buku panduan yang berlaku, kini giliran Steve yang akan melakukannya sendiri dengan diberikan sebuah target yang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran dari organisasi lain. Alasan Bishop menyuruhnya untuk nongki-nongki di kedai kopi sembari membawa anjing Chihuahua selama 3 minggu full tanpa libur sama sekali adalah untuk menarik perhatian target yang ternyata menyukai aktivitas seperti itu. Siapa sangka bahwa kebiasaannya sudah dipelajari oleh Bishop dan rencana itu berhasil menarik perhatiannya. Steve dan pembunuh bayaran tersebut semakin dekat sampai akhirnya menjalin sebuah persahabatan. Bishop menyuruhnya untuk membunuh target di sebuah bar dengan memasukkan sebuah racun yang menghentikan detak jantung setelah 3 menit diminum. Dengan begitu, target akan diduga mengalami serangan jantung, bukan pembunuhan. Akan tetapi, Steve yang notabene adalah orang yang pembangkang, memutuskan untuk menggunakan cara lain dengan memanfaatkan sisi lain targetnya, yang ternyata adalah penyuka sesama jenis, terutama terong Belanda yang tubuhnya kecil. Dia langsung dibawa menuju sebuah hotel untuk melakukan adegan adu pedang. Di saat itulah Steve berpura-pura sudah tidak sabar menikmati terong Belanda bertubuh besar. Pada saat targetnya lengah, dia langsung mencekiknya menggunakan gesper sama persis yang dilakukan oleh Bishop sebelumnya. Namun siapa sangka targetnya yang notabene adalah seorang pembunuh bayaran juga berhasil meloloskan diri dengan sangat mudah. Sekarang gilirannya yang dibantai habis-habisan. Dengan cara dihajar, ditendang, dan dilempar ke sana kemari sampai babak belur tak karuan. Steve tidak menyangka bahwa semuanya akan jadi seperti ini, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi yang namanya didikan Bishop jelas bukanlah kaleng-kaleng, karena dia berhasil bertahan meski sudah banyak mengeluarkan darah. Di situasi seperti ini, Steve menggunakan senjata tajam untuk melumpuhkan targetnya yang memiliki tubuh yang jauh lebih besar. Sampai akhirnya Steve berhasil membunuh target pertamanya dengan cara yang jauh lebih beringas dengan menikamnya beberapa kali sampai meninggoy. Akibatnya, dia harus mengalami babak belur hingga Bishop memberikannya P3K untuk mengobati semua luka-lukanya. Kemudian mereka pergi ke sebuah bar sebagai bentuk refreshing setelah menjalankan misi. Namun, pada keesokan hari, apa yang dilakukan Bishop untuk menjadikan Steve sebagai pembunuh bayaran telah diketahui oleh Dean. Dean sangat menentang keputusan itu, mengingat Steve adalah anak dari Harry yang bisa saja membahayakan mereka di masa depan. Namun Bishop menenangkan, selagi anak itu belum mengetahui siapa pelaku pembunuh ayahnya sebenarnya, semua akan aman-aman saja. Kemudian dia memberikan pekerjaan yang baru, yaitu membunuh seseorang yang mengaku sebagai nabi baru, yang menjalankan sekte pemujaan, di mana pekerjaan ini harus dilakukan hanya seorang diri tanpa bantuan dari siapapun. Namun Bishop menyangkalnya, karena soal eksekusi tidak ada yang boleh mengaturnya termasuk petinggi organisasi sekalipun. Bishop langsung pulang ke rumah untuk membahas rencana pembunuhan bareng Steve. Rencananya mereka akan menyuntikkan sebuah obat adrenalin yang bisa menghentikan detak jantung. Sekarang pertama-tama mereka harus mencari tahu terlebih dahulu soal penjagaan target yang ternyata cukup ketat. Apalagi si nabi baru ini ternyata sudah memiliki beberapa pengikut yang selalu datang ke apartemennya. Yang gelonya, doi ternyata menyukai wanita-wanita yang usianya jauh lebih muda. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, waktu yang paling tepat untuk membunuhnya adalah ketika target sedang istirahat. Ketika Bishop dan Steve berhasil menyelinap dan mengawasi menggunakan kamera pengawas, tiba-tiba ternyata orang yang mengaku sebagai nabi baru malah menggunakan narkoboy dan sudah kecanduan berat. Masalahnya, obat terlarang itu akan menghentikan efek adrenalin yang akan disuntikan, sehingga mereka harus mencari cara lain untuk membunuhnya sebelum para penjaga kembali datang. Satu-satunya cara yang bisa digunakan adalah membunuhnya langsung ketika target sedang sakau berat. Mereka langsung memasukkan sebuah benda ke dalam mulutnya sampai kesulitan bernafas dan berakhir kematian. Ketika berhasil, mereka langsung buru-buru kabur lewat sebuah cermin satu arah yang sudah dibobol. Namun para penjaga keburu datang dan sudah menyadari bahwa sang bos telah mati. Di momen yang sangat menegangkan itu, tiba-tiba saja sebuah baut pengunci cermin terjatuh yang langsung disadari oleh para penjaga. Pada saat dilakukan pengecekan, mau nggak mau Steve melepaskan tembakan hingga akhirnya terjadi peperangan besar. Disinilah skill Bishop dalam menembak diperlihatkan yang mampu membunuh lawannya hanya dengan sekali tembakan. Begitupun juga dengan Steve yang skillnya nggak jauh hebat lantaran mampu menghabisi para penjahat yang mengejarnya.
Mereka akhirnya bertemu kembali untuk keluar dari area gedung dengan cara yang cukup ekstrim, yaitu melompat dari apartemen menggunakan tali pengaman dengan jarak puluhan hingga ratusan kaki. Jika lo jatuh, bisa dipastikan akan mati dengan mengenaskan. Namun untungnya, mereka adalah orang terlatih sehingga bisa selamat meski harus ditembaki dari atas. Sekarang mereka berganti pakaian untuk berbaur di tengah keramaian, dan Bishop menyuruhnya berpencar kembali demi mengelabui para penjaga. Namun, pada saat di bandara, Bishop tidak sengaja melihat agen yang katanya mati akibat dari pengkhianatan yang dilakukan oleh Harry. Jelas ini menimbulkan pertanyaan besar karena Dean menyatakan hal tersebut, dan disinilah plot twist akan segera terungkap. Lantaran Bishop langsung mengikutinya secara perlahan sampai masuk ke dalam sebuah bis, di mana agen itu langsung menyadari dan langsung berkata jujur tanpa diminta. Sebab yang ada di hadapannya adalah mesin pembunuh yang tidak pernah gagal. Doi menjelaskan bahwa kronologi yang sebenarnya adalah Dean menyuruh untuk membunuh 4 agen sedangkan kematiannya akan dipalsukan, dan sebenarnya Harry adalah korban yang dikambing hitamkan. Dean mendapatkan bayaran yang sangat besar untuk membunuh temannya sendiri yaitu Harry. Mendengar hal tersebut, Bishop langsung cenut-cenut karena ternyata telah membunuh sahabatnya sendiri yang tidak bersalah. Yang jadi pertanyaannya adalah mengapa Harry tidak memberikan pembelaan ketika dijadikan sebagai target pembunuhan oleh organisasinya sendiri. Singkat cerita, ketika Bishop lengah, agen pembunuh bayaran itu menyerangnya dengan sangat brutal. Namun jagoan kita bisa memberikan respon sangat cepat, lalu memberikan counter attack. Kali ini kematian agen itu benar-benar dibuat nyata dengan cara yang cukup sadis. Sebelum pulang ke rumah, Bishop menyempatkan diri ke markas rahasia yang terletak di sebuah dermaga. Namun dia menyadari ada suatu hal aneh lantaran kondisinya sangatlah sepi. Dan benar sekali, tak lama datang beberapa agen pembunuh bayaran yang dikirim untuk membunuhnya. Untungnya Bishop masih sempat bersembunyi di dalam air dan akan menyambut mereka dengan cara yang elegan. Ketika para agen lengah, dia langsung membantainya satu persatu dengan cara brutal. Setelah mereka dibantai, Bishop langsung menyadari bahwa semua agen berasal dari organisasi yang sama, sehingga dia menghubungi Dean untuk memberitahu jikalau semua orang yang ditusnya telah meninggoy. Namun ada hal yang lebih penting, yaitu pulang ke rumah demi menyelamatkan Steve yang sedang dalam bahaya. Tapi itu terlambat karena sudah ada beberapa agen yang sedang menyandranya. Pada saat ditelepon, Bishop langsung menyadari dan memberitahu bahwa di sela-sela sofa ada sebuah pistol yang bisa digunakan untuk melawan, di mana hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Steve sebaik-baiknya demi membunuh para agen. Sesampainya di rumah, Bishop langsung mencari tahu tentang orang-orang yang mengetahui keberadaan Dean, sedangkan Steve diperintahkan bersiap-siap karena mereka akan menjalani pertempuran besar. Namun disinilah Steve baru mengetahui fakta yang selama ini disembunyikan, lantaran menemukan pistol milik ayahnya yaitu Harry yang disimpan di garasi. Jelas dia langsung mencurigai bahwa ayahnya bukanlah dibunuh karena dirampok, melainkan dibunuh oleh Bishop entah karena apa. Pada saat di perjalanan menuju salah satu agen yang pasti mengetahui keberadaan Dean, Steve bertanya secara tersirat apakah Bishop pernah membunuh orang yang dikenalnya seperti teman atau sahabat, dan siapa sangka bahwa jawabannya adalah pernah. Sekarang dia sudah 100% yakin bahwa pelaku yang membunuh ayahnya adalah orang yang saat ini ada di sampingnya. Namun Steve berusaha tetap tenang, tidak menunjukkan ekspresi emosi, karena ternyata memiliki niat untuk membunuh Bishop dengan cara sebagai pembunuh bayaran profesional. Tapi kita kesampingkan itu dulu, lantaran mereka sudah sampai di rumah target. Steve langsung menembak kaki agen tersebut sampai terjatuh, sedangkan Bishop akan memotong tangan sang istri jikalau tidak mau berkata jujur perihal keberadaan Dean. Tentu ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi agen tersebut, karena harus memilih atasannya atau keluarga. Tapi akhirnya Doi mengatakan keberadaan Dean yang sekarang ada di sebuah gedung bernama Golden Plaza. Ternyata Golden Plaza adalah sebuah tempat
mendapat pelindungan dengan penjagaan super ketat, di mana posisi Dean berada di lantai bagian atas yang cukup sulit dijangkau. Namun tiba-tiba Bishop menghubunginya untuk menyampaikan pesan kematian. Ketika lokasinya dicek, ternyata posisi Bishop sudah berada persis di lantai paling atas, sehingga dia bersama beberapa agen pembunuh bayaran yang menjaganya langsung kabur dari sana. Tapi ternyata itu adalah bagian rencana Bishop yang telah melakukan hacking seolah-olah berada di gedung tersebut. Padahal sebenarnya posisinya berada di luar gedung dan sudah bersiap-siap menyambut iring-iringan Dean. Ketika mereka sudah pergi dari sana untuk mencari tempat yang lebih aman, tiba-tiba saja Bishop langsung menabrak salah satu mobil hingga akhirnya terjadi baku tembak. Sialnya, mobil yang ditabrak bukanlah yang di dalamnya ada Dean, sehingga Bishop langsung naik ke dalam truk untuk melakukan pengejaran. Di saat yang sama, Steve datang dari arah depan yang langsung menabrak mobil agen hingga meledak. Disinilah Dean sudah tidak memiliki jalan keluar karena sudah dikepung dari dua arah. Tak lama Bishop menabraknya sampai beberapa meter hingga petinggi organisasi itu tidak bisa apa-apa selain menyerah karena kematian sudah ada di depan mata. Lalu inilah yang terjadi. Dean berhasil dibunuh oleh Bishop dan Steve dengan cara yang sangat brutal, yaitu ditembaki dengan ratusan peluru sampai meninggoy. Pada akhirnya pengkhianat yang sebenarnya telah mati. Namun, apakah masalah selesai? Tentu tidak, karena Steve berniat membunuh Bishop, pembunuh bayaran yang telah membunuh ayahnya, yaitu Harry. Ketika di perjalanan pulang ke rumah, dia meminta untuk ke rest area terlebih dahulu karena ada barang yang ingin dibeli sekaligus isi bensin. Namun disinilah Bishop tidak menyadari bahwa yang sebenarnya yang diisi bukanlah tangki mobil, melainkan bensin itu disiram ke bagian dalam mesin. Pada saat Steve berjalan masuk ke dalam toko untuk membeli barang, tiba-tiba saja dia langsung berbalik dan menembak mobil yang dibawanya sudah ada bensin berceceran sampai meledak, di mana kemungkinan besar bahwa Bishop akan mati. Setelah semua peristiwa itu, Steve kembali ke rumah Bishop lantaran sudah merasa lega sebab pelaku sebenarnya yang telah membunuh ayahnya yaitu Harry telah mati. Kini dia hanya perlu keluar kota untuk menempuh hidup yang baru sebagai pembunuh bayaran yang berhasil membunuh agen pembunuh bayaran terbaik. Steve langsung mencuri mobil mewah milik Bishop yang ada di garasi. Baru saja berjalan beberapa meter, tiba-tiba saja dia menemukan sebuah surat di jok samping yang ternyata berisi pesan jika Steve membaca surat ini, maka dia akan mati. Steve mati dengan cara yang mengenaskan, dan ternyata Bishop belumlah mati, karena berdasarkan CCTV yang ada di SPBU, sebelum mobilnya meledak, dia sempat melompat keluar sehingga berhasil selamat. Inilah sosok Bishop yang masih sehat walafiat, dan dia sudah mengetahui bahwa Steve memiliki rencana untuk membunuhnya. Semenjak melihat pistol Harry berada di kantong jaketnya yang seharusnya berada di garasi mobil, dan film pun selesai.